Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran mata pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 11 di pertemuan yang ke-8. Anak-anak Bapak, di pertemuan kali ini kita masih sama membahas seperti yang lalu, yaitu menasihati dalam Islam, saling menasihati dalam Islam. Tapi untuk mengawali kita pembelajaran kita, marilah kita berdoa, membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan soleha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan soleh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembelajaran kita tujuannya yaitu kamu bisa mampu menelaah dan menganalisis apa itu khutbah, tabligh dan dakwah. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang khutbah. Apa itu dimaksud dengan khutbah? Apa itu dengan tabligh dan apa itu dengan tabligh. Sekarang kita ketentuan tabligh. Tabligh itu sebagaimana yang pertemuan lalu telah dijelaskan, yaitu menyampaikan sesuatu kepada seorang atau beberapa orang. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itu adalah sesuatu ajaran-ajaran Islam atau ajakan-ajakan untuk taat kepada Allah. Jadi syarat seseorang menjadi tabligh yaitu adalah seorang Islam. Jelas yang menyampaikan tabligh itu adalah orang yang Islam. Baligh artinya sudah dewasa, berakal artinya tidak gila, dan mendalami ajaran Islam. Tentunya tabligh ini adalah menyampaikan hukum-hukum Islam, ajaran-ajaran Islam. Maka syarat seorang tabligh yaitu yang disebut dengan mubaligh, yaitu orang yang paham tentang ajaran Islam. Selanjutnya, etika dalam menyampaikan tabligh. Ada etika dalam menyampaikan tabligh, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Jadi terkadang dalam menyampaikan sesuatu agar seseorang mau mengikuti kita menyampaikannya tidak kasar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam tidak menggunakan pedang. Maksudnya apa? Tidak menggunakan kekerasan. Artinya kita harus bersikap lemah lembut, itu sesuai dengan ajaran Islam yang tidak kasar. Itu harus kamu pahami. Jadi mengajak seseorang itu harusnya yang lemah lembut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi seorang mubaligh itu menyampaikan kebaikan atau ajaran-ajaran dengan bahasa yang dimengerti. Dimengerti oleh siapa? Dengan orang yang mau disampaikannya. Jangan pula orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, kita seorang mubaligh menyampaikan dengan bahasa Inggris gitu. Itu cara mudahnya maksudnya. Jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh jamaah. Kamu pun begitu. Pada saat kamu menyampaikan kebaikan dengan bahasa yang bisa dipahami, dengan cara yang bisa dipahami oleh teman-temanmu gitu ya. Selanjutnya, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Jadi pada saat kamu menyampaikan sesuatu yang baik, ajakan, kamu harus dasari. Contohnya ini ya, berpuasa. Kenapa orang berpuasa? Kenapa kita menyuruh orang berpuasa dan kenapa orang harus berpuasa? Karena berpuasa itu memang ada dasar hukumnya. Puasa Ramadan misalnya. Kenapa kita harus berpuasa? Karena memang Allah perintahkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ada kan surahnya? Selanjutnya menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologi para pendengarnya atau penerimanya.
dalam menyampaikan sesuatu yang baik kita harus ikhlas dan sabar. Orang kita suruh sholat gitu kan, orang tak mau sholat kita sabar, jangan pula kita memaksanya bahkan memukulnya, salah seperti itu. Bang, kakak, bapak, ibu, adik, ayo kita sholat. Pertama dia tidak mau, kita harus bersabar. Kedua, ketiga pasti dia mau. Mungkin dia nggak mau sholat pada saat ini, mungkin kondisinya atau psikologinya kurang, masih ada masalah gitu. Ya orang melaksanakan ibadah pada saat dia ada masalah kan nggak konsentrasi. Kita selesaikan dulu masalahnya. Ada masalah apa? Kondisinya kita harus tahu seperti itu. Nah, jadi pada saat kita sampaikan kita harus tahu kondisi dia, psikologinya. Selanjutnya, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, seperti ini. Kita tak usah menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, perselisihan, dan mencari kesalahan. Selanjutnya, ini tentang ketentuan dakwah. Kemarin kita sudah bahas apa itu khutbah, tabligh, sekarang dakwah. Dakwah ini disebut dengan da'i. Syaratnya dia harus orang Islam, baligh dan berakal, mendalami ajaran Islam. Sama seperti khutbah, tabligh, dakwah juga menyampaikan ajaran Islam. Adapun etikanya di dalam dakwah dilaksanakan dengan hikmah. Dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif, artinya tidak kekerasan. Sama seperti kita menyuruh orang atau mengajak orang, kita tidak boleh memaksa. Pada saat ini dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat, jangan pakai kekerasan. Kau nggak mau sholat, sana cabut. Kau nggak mau sholat, sana pergi. Atau kau nggak mau sholat, nggak usah jadi kawan. Kau tidak seperti itu. Mungkin pada saat itu dia masih ada masalah. Jadi kita tidak boleh dengan kekerasan. Dan dengan cara edukatif, memberikan pengajaran, kasih tahu kenapa orang itu harus sholat gitu. Kenapa orang itu harus tidak mengatakan perbuatan atau kata-kata yang nggak baik. Kita harus kasih pendidikan itu. Maka seorang yang ingin menjadi dai atau menyampaikan itu harus mempunyai ajaran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun secara menghargai pendapat orang lain. Seperti itu. Jadi kita dalam melaksanakan proses dakwah, kita dengan tidak mementingkan diri kita. Kita harus diskusi juga seperti itu. Baiklah anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita. Walaupun sangat singkat, Bapak yakin kamu bisa menelaahnya dengan baik. Marilah kita tutup pembahasan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.